Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Hasan dengan NIM 333324072, penelitian operasional 1, kelompok 23 di modul kelima, yaitu masalah penugasan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan shift 3 yang dimana terdapat suatu persoalan, yaitu terdapat perusahaan layanan teknis Velasta Engineering Service yang menyediakan jasa perawatan berkala untuk mesin industri di berbagai pabrik. Minggu ini terdapat 5 orang teknisi, namun hanya 4 mesin klien yang dijadwalkan untuk diservis. Manajer lapangan ingin menetapkan teknisi yang paling sesuai untuk masing-masing mesin agar proses perawatan berjalan dengan waktu kerja seefisien mungkin. Berikut ini adalah tabel waktu kerja dalam satuan jam yang dibutuhkan setiap teknisi untuk menyelesaikan servis pada masing-masing mesinnya. Nah, lalu kita akan menentukan penugasan optimal antara teknisi dan mesin agar total waktu pengerjaan menjadi lebih efisien. Jadi di sini terdapat study case yang dimana manajer lapangan ini ingin menetapkan teknisinya yang paling sesuai dengan masing-masing mesin agar berjalan dengan waktu kerja seefisien mungkin. Nah, kita akan menyelesaikannya menggunakan 3 macam software. Yang pertama adalah Excel, yang kedua adalah POM-QM, lalu yang terakhir adalah MATLAB. Nah, di software tersebut kita diharapkan bisa untuk menetapkan teknisi yang paling sesuai untuk masing-masing mesinnya agar proses perawatannya berjalan dengan waktu kerja yang seefisien mungkin. Oke, langsung aja kita menyelesaikannya. Pertama kita akan menggunakan software Excel terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat persoalannya, dan juga di sini di pojok kiri atas ini terdapat data waktu kerjanya dalam satuan jam yang akan nantinya kita gunakan untuk mencari waktu kerja yang seefisien sesuai dengan keinginan manajer lapangan. Sini di modul 5 masa penugasan ini, dalam menyelesaikan study case tersebut itu dapat menggunakan berbagai metode. Namun di sini kita akan menggunakannya metode bernama metode Heng-Ryan. Yang dimana di metode Heng-Ryan itu terdapat salah satu syarat yang dimana ketika jumlah pekerjanya itu tidak sama dengan jumlah mesin, maka perlu ditambahkan variabel dummy. Nah, di variabel dummy sendiri itu terdapat 2 macam variabel dummy, yaitu yang pertama itu variabel dummy worker dan kedua itu variabel dummy job. Nah, di sini kita akan menggunakan variabel dummy job. Kenapa kita menggunakan variabel dummy job? Karena sini kita mempunyai 5 pekerja, namun mesin itu hanya ada 4. Maka salah satu pekerjanya itu harus ada yang tidak bekerja alias nganggur gitu. Maka di sini kita akan menambahkan kerjaan gitu untuk ke teknisinya. Maka kita menggunakan variabel dummy untuk mempermudah kita dalam meminimal waktu atau membuat waktu kerjanya itu seefisien mungkin sesuai dengan keinginan manajer lapangan pada study case-nya. Nah, di sini variabel dummy job itu dia bernilai 0. Tapi maka itu dia tidak akan mempengaruhi si perhitungan waktu optimalnya, karena di sini dia hanya sebagai bantuan dalam mencari waktu efisiennya itu. Jadi kita sini tarik aja ke 0 sampai ke titik si E. Kemudian kita akan memindahkan data ini ke tabel kedua. Nah, setelah itu di sini kita akan menghitungnya menggunakan data solver. Tapi sebelum itu kita akan mencari dulu nih nilai-nilai dari sini. Yang pertama di sini ada waktu pengerjaannya. Di sini kita sum penjumlahan dari teknisi sampai ke variabel dummy itu. Nah, yang bawahnya juga sama. Lalu ini kita buat agak ke tengah biar enak lihat. Nah, lalu di bagiannya juga sama. Itu ada penjumlahan dari si mesinnya sampai ke teknisinya. Nah, untuk waktu optimal itu adalah sum produk, itu adalah perkalian dari si mesin ini
sama ini. Nah, setelah itu kita akan menggunakan data solvernya untuk melihat apakah waktunya itu optimal atau tidak. Oke, setelah itu kita akan menggunakan data solver untuk mencari waktu optimalnya atau waktu seefisien mungkinnya dalam pengerjaan 4 mesin tersebut. Maka kita langsung aja ke data solver. Nah, di sini solver parameter ya, kita akan memilih set objektifnya itu ya tentu saja waktu optimalnya. Nah, kemudian to-nya itu adalah minimum karena kita mencari waktu seefisiennya, seminimum mungkin waktunya. Untuk parameter by changing-nya itu kita akan memilih tabel ini, lalu untuk add-nya ini kita akan memilih jumlah dari mesinnya ini itu sama dengan 1 pekerja. Jadi satu mesin itu dikerjakan oleh 1 pekerja, biarin waktu pengerjaan itu efisien gitu tuh. Nah, lalu di sini juga kita tambahkan lagi jumlahnya, lalu juga sama dengan yang dimana 1 pekerja itu 1 mesin pengerjaannya. Lalu kita kita menggunakan metode simplex, lalu kita solve, lalu Nah, di sini didapatkan bahwasannya untuk teknisi A itu dia mengerjakan mesin D. Untuk teknisi B dia nganggur, dia nggak ngerjain apa-apa. Untuk teknisi C dia mengerjakan mesin B. Untuk teknisi D dia mengerjakan mesin A. Untuk teknisi E dia mengerjakan mesin C. Nah, waktu optimal yang dapat berapa? 21 jam untuk menyelesaikan 4 mesin klien. Jadi manajer lapangan bisa mengetahui bahwa dalam mengerjakan 4 mesin klien tersebut dan teknisi yang paling sesuainya itu adalah teknisi A, teknisi C, D, E dalam waktu 21 jam untuk menyelesaikan 4 mesin. Nah, mari kita lihat ke software POMQM apakah hasilnya sama. Untuk kita membuktikan bahwa di software Excel ini hasilnya sama di software POMQM dan juga MATLAB-nya. Mari kita ke software POMQM ya. Oke, di sini kita udah di software Excel-nya. Nah, di sini kita akan memilih assignment. Nah, tadi jumlah jobnya ada berapa? Di sini ada jumlah pekerja itu ada 5. Nah, jumlah mesinnya ada berapa? Ada 4. Nah, kemudian di sini judul lah kita tulis aja tugas mingguan modul 5. Situ akhirannya 0. Sini kita tentu saja mencari waktu minimum seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Berarti kita minimize, lalu kita klik oke. Nah, di sini kita akan masukkan data yang ada di Excel-nya aja, kita copy aja. Data yang mana yang akan kita masukkan, yaitu tentu saja data yang di tabel pertama ini. Kita copy saja. Nah, lalu kita di sini kita sembarangan kita copy. Nah, untuk jobnya ini untuk teknisinya ya, kita copy juga. Nah, untuk mesinnya juga kita copy. Nah, kemudian kita akan solve langsung saja. Di situ kita akan melihat di sini namanya assignment listnya. Nah, sini kita akan melihat assignment listnya bahwasanya untuk teknisi A dia mengerjakannya itu adalah mesin D, teknisi C dia mengerjakannya adalah mesin B,
dan teknik si D nya itu mesin A dan teknik si E nya itu mesin C, dengan total waktu itu adalah 21, sama seperti di di software Excel. Nah, kita akan melanjut ke software MATLAB. Oke, di sini kita sudah ada di software MATLAB ya. Nah, di sini sebelumnya saya membuat sebuah folder yang dimana dengan caranya new lalu folder, dan saya memberi namanya dengan tugas mingguan modul 5. Nah, di sini saya udah masukin foldernya di sini. Nah, lalu di sini kita akan nge-add-ons ke export add-ons. Nah, di sini kita akan mencari yang namanya adalah Hang Ryan. Nah, kita akan memilih Hang Ryan yang versinya 2.3, yang ini dia. Nah, lalu kita add, dan lalu kita ketika save to MATLAB drive. Nah, lalu kita save di modul ini. Kita samakan foldernya. Lalu kita save. Setelah itu kita di sini kita akan menarik Mancrash keluar. Nah, setelah itu kita membuat new script baru. Nah, sini kita akan masukkan scriptnya. Oke, ini adalah scriptnya. Lalu kita copy aja, berpindah ke softwarenya. Nah, di sini kita paste. Nah, kemudian setelah kita paste, nah di sini terdapat nilai dalam bentuk matriks yang akan ditampilkan di command window. Yang dimana nilai-nilai ini itu adalah nilai-nilai pada tabel pengerjaannya yang sebelumnya ada di tabel pertama di Excelnya. Nah, divsnya ini itu adalah untuk menunjukkan bahwa matriks itu di input, dan div A-nya itu adalah untuk menunjukkan si nilai si matriksnya ini. Nah, kemudian Mancrash itu adalah salah satu metode pada salah satu metode Hang Ryan, yang dimana di sini kita akan menyelesaikan masalah penugasan itu menggunakan metode Hang Ryan yang seperti saya jelaskan pada di software Excel. Nah, untuk di MATLAB kita menggunakan Mancrash. Nah, di sini itu adalah time. Jadi Mancrash itu sama dengan waktu gitu. Jadi kita ingin mencari waktu optimal, maka kita akan cari time-nya. Nah, di sini kita akan mencari matriks solusi dari indeks yang ditemukan. Nah, kita menggunakan assessment sama dengan 0 size A. Nah, size A itu A-nya itu menunjukkan ke dalam matriks ini, nilai-nilai ini. Nah, kemudian this assessment itu dia tuh untuk menunjukkan dari si assessmentnya ini. Nah, 0 itu menunjukkan bahwa nilai si matriksnya dimulai dari angka 0. Nah, for I1 ini dia tuh untuk bahwa nilainya itu tuh bernilai 1 gitu tuh. Dari panjangnya waktunya itu. Nah, kemudian di sini berakhir. Kemudian di sini menunjukkan matriks solusinya. Nah, karena di sini kan sebelumnya ada matriks inputnya. Di sini kita diminta untuk menunjukkan matriks solusinya dan juga menunjukkan dari assessmentnya. Nah, kemudian ada hitung nilai objektif, di mana objektif value itu adalah nilainya. Sum itu penjumlahan dari logikalnya dan juga assessmentnya. Kemudian di sini di situ tuh menunjukkan nilai objektifnya dari si objek value-nya ini. Jadi nanti akan ditunjukkan. Nah, untuk melihatnya bagaimana, kita akan menjalankan saja dengan cara run section. Nah, oke. Seperti penjelasan sebelumnya, matrix inputs itu adalah
yang ini nih. Nah, ini adalah matriks inputnya. Yang dimana matriks input itu bisa dilihat dari yang ini, kolom ini, itu yang matriks input yang ini. Kemudian matriks solusi itu dia didapat tuh dari mana? Dia dapat tuh dari si perhitungan apa namanya fungsi Mancracia ini. Jadi fungsi Mancracia ini dari fungsi Mancracia ini dan diteruskan oleh si aksesmennya ini, maka dapat ditemukan bahwa di sini kolom pertama ini dia adalah apa namanya nilainya itu si teknik si A dia itu bekerja untuk mesin A B C D, untuk mesin D. Nah, di teknik si B kan emang dia nggak kerja apa-apa ya. Nah, angka 1 itu sebagai si variabel daminya, variabel dummy jobnya. Nah, kemudian untuk untuk teknik si C itu dia bekerja di mesin B. Dia bekerja di mesin B. Nah, kemudian untuk teknik si D-nya dia bekerja di mesin A. Nah, untuk teknik si habis itu E. Nah, untuk teknik si E dia bekerja di mesin C. Nah, lalu nilai objektif itu adalah 21 jam. Maka sesuai dengan apa yang kita perhitungkan menggunakan dua software, bahwa nilai objektif yang diinginkan sama si manajer lapangannya itu dia tuh akan memilih teknisi A, C, D, E untuk keempat mesin, dan waktu efisien yang bisa dikerjakan oleh teknisi itu selama 21 jam untuk menyelesaikan perservisan dari mesin-mesin yang diberikan oleh klien. Jadi seperti itu. Maka hasilnya sama, ya udah, jika ada salah kata maupun salah penyampaian, keliruan, mohon maaf. Itu saja yang bisa saya berikan dalam menyelesaikan study case di shift 3 ini di modul kelima masalah penugasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.